Selamat pagi, Bu Imelda. Apa kabarnya? Oke, selamat pagi Ibu. Kabarnya baik Ibu. Nah, Ibu Imelda, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada Oke coaching Ibu. kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach-nya. Nah, jangan lupa hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Kompetensi pertama yang akan saya kembangkan adalah ya present, ya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, yang saya inginkan, saya ingin coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya, Bu. Demikian dulu ya, Bu Imelda, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Bu Imelda. Oke, selamat Oke, pagi, Ibu Lina. selamat pagi Bu Imelda. Ibu, ya dengar-dengar nih, Ibu ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan. Benar ya, Ibu? Benar Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Imelda. Oke, baik Ibu. Tetapi waktu kita untuk saat ini kan tidak banyak ya. Jadi kita bisa mengobrol sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengobrol hari ini ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan disampaikan kepada saya kali ini, Ibu? Begini Bu, ini terkait rekan-rekan sejawat saya yang akhir-akhir ini sudah kurang menerapkan disiplin kepada murid-murid di sekolah Bu. Soalnya saya perhatikan akhir-akhir ini saya menguras banyak tenaga untuk menerapkan disiplin kepada para peserta didik di sekolah. Dari segi rambut, kuku, pakaian, dan kehadiran. Sangat menipis sekarang kedisiplinannya. Begitu loh Bu Imelda. Nah, berarti saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu ini ya kurang semangatnya para guru yang ada di sekolah Ibu untuk menerapkan disiplin kepada murid-murid di sekolah ya, Bu ya. Iya, betul sekali Bu Imelda. Nah, baik kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita kali ini apa sih yang Ibu harapkan, Bu? Dari pembicaraan kita ini yang saya harapkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu. Oke. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan gitu, Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya di dalam jam kehadiran siswa, maka siswa yang terlambat dapat berkurang secara drastis dari segi data. Dari segi penampilan, rambut anak-anak, apalagi anak-anak lelakinya, saya berharap rapi, itu dia pendek sesuai aturannya. Dan yang perempuan juga dapat merapikan rambutnya, Bu Imelda. Beserta kuku para murid juga tidak ada yang panjang, tidak ada yang memakai pewarna kuku. Dan yang paling penting, Bu Imelda, penampilan yang saya harapkan adalah penampilan yang baik, Bu Imelda. Oke. Nah, baik Ibu, kondisi yang Ibu harapkan tadi merupakan kondisi yang ideal ya, Ibu ya, untuk diterapkan. Nah, kita sebut saja jika antara level
1 sampai 10 kira-kira berada di level 10 atau kira-kira di sekolah Ibu tuh berada di level berapa ya, Bu ya? Menurut saya kan Bu Imelda masih di level 6 karena banyak murid yang kurang disiplin Bu Imelda. Oke, Bu, berarti di level 6 ya, Bu. Nah, menurut Ibu dengan kondisi sekolah Ibu yang saat ini, kira-kira di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan? Mungkin di level 8 Bu Imelda. Karena kalau level yang tinggi itu udah pasti lebih sulit lagi Bu Imelda. Oke, ya baik Ibu. Kira-kira untuk menaikkan dari level 6 ke 8 nih, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan sesuai dengan keinginan Ibu tersebut? Sebenarnya saya bingung, Bu, bagaimana untuk mencari caranya, karena berhubungan dengan rekan-rekan sejawat. Tapi menurut saya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, Bu Imelda. Seperti satu, diadakan razia yang lebih sering lagi untuk penampilan siswa atau peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Yang kedua, memberikan izin kepada orang tua kembali akan adanya tindakan razia yang diadakan dalam beberapa waktu. Sehingga jika peserta didik dipulangkan atau dipotong rambutnya, para orang tua tidak dapat menuntut pihak sekolah. Yang ketiga, saya harapkan melakukan contoh dari diri sendiri agar menjadi panutan bagi siswa yang meniru gurunya. Dan yang terakhir, saya berharap mengajak pihak sekolah lebih menekankan kegiatan disiplin terhadap guru dan murid, Bu Imelda. Nah, selain itu, ada tidak strategi lain yang Ibu ingin sampaikan, Bu, agar teman-teman tuh nyaman? Mungkin ada cara lain juga, seperti satu, menyemangati para guru atau rekan kerja agar turut menjaga kedisiplinan siswa secara bersama-sama untuk menjaga nama baik sekolah juga secara bersama-sama. Yang kedua, mengajak guru yang dapat dijadikan motivator dalam berdisiplin untuk melakukan motivasi kepada peserta didik dan juga pada rekan sejawat, Bu Imelda. Oke, bagus sekali ya Ibu. Ya, ternyata Ibu sudah memikirkannya. Ya, nah dari semua langkah-langkah yang Ibu pikirkan tadi, nah kira-kira yang bisa terrealisasi dalam waktu yang cepat yang bagian mana ya Ibu? Sepertinya menurut saya mengajak pihak sekolah untuk menekankan kegiatan disiplin kepada para guru dan siswa. Karena biasanya kalau pihak atasan sudah turun tangan, maka rekan sejawat juga akan sigap memantau anak dalam segi disiplinnya, Bu Imelda. Oke, nah menurut Ibu nih, untuk dari pihak sekolah, bantuan apa, siapa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mensupport langkah Ibu ini, Bu? Menurut saya, pihak sekolah di sini yaitu kepala sekolah, karena beliau merupakan pucuk pimpinan tertinggi yang selalu memberikan contoh yang baik kepada guru dan peserta didik dalam segala hal. Begitu juga dengan seluruh stakeholder sekolah yang harus menerapkan disiplin kepada semua lapisan murid dan guru. Oke, berarti Bu ingin berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah ya Bu ya? Nah, kapan kira-kira Ibu bisa lakukan hal ini Bu? Secepatnya ya Bu, walaupun sebentar lagi masa ujian akan tiba, tapi saya akan coba berbicara dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu, agar membuat program yang baik untuk masalah kedisiplinan ini, Bu Imelda. Oke, kira-kira Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Dari pembicaraan kita ini ya Bu, saya sudah mendapatkan kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan untuk menaikkan semangat atau motivasi rekan sejawat dalam menjaga kedisiplinan di sekolah, Bu Imelda. Oke, nah syukur ya Bu ya, akhirnya Ibu bisa mendapatkan gambaran untuk memotivasi guru dan murid ya dalam meningkatkan kedisiplinan sekolah. Saya akan menunggu cerita Ibu bagaimana hasil dari tindakan yang Ibu sudah lakukan nanti di sekolah. Mungkin ya sekian dulu ya dari saya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud semua. Terima kasih banyak buat waktu luang Ibu, dan semoga apa yang saya rencanakan dapat terwujud semuanya ya Bu ya. Oke, sekian dulu ya Ibu Lin. Selamat pagi, terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Imelda. Selamat pagi Ibu. Nah, baru melakukan coaching terhadap Bu Lina ya? Oke, benar sekali Ibu.
Nah, sebelum penutupan ya, Bu, saya akan Ya. menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, nah di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menuntut coach untuk menceritakan semua permasalahan dan mendapatkan solusi-solusi untuk permasalahannya. Oke, Bu Imelda. Menurut saya, sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik. Begitu juga dengan proses alurnya, sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Imelda sebagai coach sudah berusaha menggali apa yang Ibu bisa Imelda lakukan untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu Imelda, Ya, kompetensi Bu. apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi alur Tirta. Ya, sehingga saya dapat melakukan sesuai yang ditentukan dalam alur tersebut. Oh, itu ya Bu Imelda. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Imelda. Nah, demikian proses coaching kali ini. Saya tutup dengan selamat pagi Bu Imelda. Oke, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Imelda.